Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Petaka di Balik Uang 50 Juta. Cerita ini ditulis oleh Rin Sugianto. Linknya saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Bu, katakan siapa pemilik pesugihan yang uangnya Sari temukan? Tanya Sari lirih. Udah Sar, kamu fokus sama kesehatan kamu dulu ya. Suatu saat kamu pasti tahu siapa pelakunya, ucap Bu Amah. Wanita parubaya itu menunjuk ke arah Anam. Dia. Pandangan Sari pun mengarah ke sang suami. Anam yang tak merasa seperti yang dituduhkan pun tak tinggal diam. Mana mungkin aku pelakunya, Bu? Gak mungkin aku tega mengorbankan istriku sendiri. Kata Mas Anam benar, Bu. Gak mungkin Mas Anam mengambil pesugihan, sedangkan kehidupannya masih begini saja. Sari membela sang suami. Sar, kamu jangan terkecoh sama sikap baik suamimu. Dia itu sengaja mau mengorbankan kamu sebagai tumbal. Setelah dia kaya dan kamu mati, dia bisa menikmati harta dengan istri barunya. Bu Amah tetap kekeh pada pendapatnya. Ibu jangan asal fitnah saya. Mana buktinya? Tegas Anam. Banyak buktinya, Nam. Tetangga kalian juga banyak yang bilang kalau kalian ambil pesugihan. Ibu yakin yang ambil itu kamu, bukan Sari. Ditambah lagi kata orang pintar yang kami datangi juga mengatakan demikian. Rupanya perkataan orang lain yang dijadikan patokan untuk menuduh menantunya. Bu Amah seolah membenarkan perkataan paranormal yang didatanginya. Flashback. Semalam Bu Amah yang percaya dengan ilmu kejawen dan percaya dengan hal mistis mendatangi seorang dukun tersohor di daerah pelosok pedesaan. Bu, weton anak ibu ini sangat mudah dijadikan tumbal. Soal pesugihan itu, memang banyak yang bilang, Mbah. Bahkan warga menuduh anak saya yang mengambil pesugihan, jawab Bu Amah saat itu. Mbah, kira-kira siapa orang yang ambil pesugihan itu? Lanjut Bu Amah. Pria yang dipanggil Mbak oleh Bu Amah itu pun memejamkan matanya, lalu kembali membukanya. Ciri-cirinya pria bertubuh tinggi, kulit sawo matang, badannya sedang alias gak kurus dan gak gemuk. Bu Amah mencoba mengingat ciri-ciri fisik yang dikatakan oleh Kisamin. Mbah, ciri-cirinya kok seperti Anam, menantu saya. Bisa jadi, Bu. Mungkin saja menantu ibu itu sengaja menumbalkan anak ibu. Lalu, kalau anak ibu mati, dia bisa menikah lagi dan menikmati harta pesugihan itu. Itulah kata orang pintar yang didatangi Bu Amah. Anam yang tak merasa bersekutu dengan setan pun kembali menegur ibu mertuanya.
Astagfirullah Bu. Percaya begituan itu syirik. Lagian itu gak benar. Jadinya fitnah, ucap Anam. Kalau benarkan bukan fitnah. Dugaan Kisamin benarkan. Bu Ama tetap kekeh. Makanya jangan percaya sama yang begituan Bu. Ujungnya begini kan, keluarga kita berantem karena saling curiga, ucap Anam. Apa yang dikatakan Anam itu benar. Apalagi dalam ajaran agamanya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Syirik atau percaya kepada selain Tuhan juga larangan yang mengakibatkan dosa besar, termasuk mendatangi dukun seperti yang dilakukan Bu Amah. Di zaman sekarang banyak paranormal yang berkedok sebagai kiai, padahal mereka jelas-jelas mempraktekkan ilmu kedukunan dan jauh dari kata mengamalkan ilmu agama. Di sisi lain, kabar tentang Sari dan Anam mengambil jalan pintas berupa pesugihan juga semakin meluas. Basuda jatuh ditimpa tangga. Sepertinya itu pepatah yang cocok untuk menggambarkan keadaan Anam saat ini. Sementara itu Sari tak begitu percaya. Ia tetap yakin jika sang suaminya bukanlah pelakunya. Sudahlah Bu, Sari yakin sama Mas Anam. Kamu itu dibutakan sama cinta, Sar. Sudah Bu, jangan gaduh di sini. Keadaan Sari juga baru aja membaik. Biarkan Sari istirahat dengan tenang, ucap Pak Imam. Nam, Papa minta maaf. Jangan diambil hati ya ucapan ibumu. Pak Imam terlihat bijak menyikapi masalah ini. Untung aja Sari dan Papa percaya sama aku, ucap Anam dalam hati. Apa benar Anam adalah pemilik uang tumbal itu? Entahlah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, penyakit misterius yang diderita Sari kembali kambuh. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Mas Anam, perutku sakit lagi Mas. Sari menekan bagian perutnya. Bu, ibu kenapa? Tanya Nesya. Ayah mana Nes? Ayah pergi ke kebun. Tolong panggilkan ayah kamu ya. Sari mencoba menahan rasa sakitnya. Nesya berlari ke arah perkebunan untuk mencari Anam. Sementara Ihsan yang baru berumur 7 tahun itu hanya bisa menyaksikan ibunya yang sedang tersiksa. Semenjak keadaan Sari mulai membaik, kedua buah hatinya mulai tinggal kembali bersamanya. Fatma dan ibunya pun sering datang menjenguk perempuan yang kini keadaannya semakin memprihatinkan itu. Setiap hari orang tua Sari pun datang berkunjung untuk memastikan sang anak dalam keadaan baik. Seperti biasa, saat itu Pak Imam dan istrinya datang menjenguk putrinya. Astagfirullah, Sari, kamu kenapa lagi nak? Bu Ama terlihat histeris. Pak Imam pun tak kalah bingung melihat kondisi putri kesayangannya. Istighfar Nduk. Pak, hubungi si Rusman. Suruh dia datang ke sini untuk mengobati Sari. Iya Bu. Pak Imam segera meraih ponselnya dari bilik saku celana. Tak berapa lama, Anam dan Nesya datang. Pria bertubuh tegap itu tampak gemetar saat melihat keadaan sang istri yang kembali memburuk. Dek, kamu kenapa? 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 Udah tahu Sari lagi sekarat karena ulah kamu. Masih aja nanya, ucap Mama ketus. Anam tak terlalu mengindahkan dan tak mau ambil pusing ucapan pedas yang keluar dari mulut ibu mertuanya. Tapi tidak dengan ibu kandung Anam. Entah sejak kapan wanita parubaya itu juga berada di sana. Bu Amah, tolong jangan kasar seperti itu sama Anam.
Belajarlah untuk memanusiakan manusia, Bu. Anak kamu itu bukan manusia. Mana ada manusia yang gak punya hati seperti dia. Kamu pasti sekongkolkan sama anak kamu ini. Bu Ama menunjukkan jari telunjuknya ke arah Bu Arum dan Anam secara bergantian. Dulunya Bu Ama memang kurang setuju saat Anam melamar Sari, mengingat anaknya adalah bunga desa yang cukup banyak diminati pria dari kalangan anak orang kaya di kampungnya. Sedangkan Anam hanyalah seorang pria yang berasal dari orang tua yang sederhana. Maksud Bu Ama apa? Tanya Bu Arum. Kamu beneran gak tahu? Atau pura-pura gak tahu tentang kebusukan anak kamu ini? Seringai Bu Ama. Maaf Bu, saya benar-benar gak tahu maksud Anda. Ya udah, saya jelaskan. Ana mengambil pesugihan dan Sari dijadikan tumbal. Tolong Bu, jangan fitnah saya terus. Saya gak melakukan apa yang sudah Ibu tuduhkan. Anam kembali membela diri. Gak mungkin anak saya bersekutu dengan setan hanya demi kemilauan dunia, Bu, ucap Bu Arum. Sudah, fokus sama Sari, bentak Pak Imam. Meskipun Sari sudah terlihat lebih tenang, namun kesakitan itu masih terlihat di wajah pucatnya. Kini kecantikan Sari tak terlihat lagi. Sorot matanya terlihat sayu. Wajahnya pun kian memucat dan semakin layu. Pelan-pelan wanita itu mulai menutup kedua netranya. Dek, kamu gak apa-apa kan? Dek. Ana menggoyangkan tubuh istrinya secara perlahan. Namun tak ada respon dari sang istri. Dek, bangun Dek. Jangan tinggalkan aku. Jerit Anam semakin menjadi-jadi. Apakah Sari kini telah pergi meninggalkan dunia ini? Pak Rusman yang baru saja datang langsung memercikkan air yang ia bawa ke tubuh Sari. Biarkan dia istirahat. Dia terlihat lelah. Pria itu keluar dari kamar Sari dan berbicara kepada Pak Imam. Mam, keadaan anakmu sudah parah. Aku lihat ular itu memakan tubuh anakmu. Iya, kala itu Pak Rusman melihat seekor ular sedang menikmati setiap cabikan daging yang tak lain adalah daging yang berasal dari tubuh Sari. Pantas saja tubuh wanita itu semakin kurus kering. Wajahnya tak hanya pucat sayu, beberapa area pun terlihat menyekung, seperti pipi, pelipis, dan area bawah mata. Kecantikan Sari Mbak Sirna dimakan oleh waktu. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Ros? Jujur, aku gak tahu harus berbuat apa, Mam. Kalau dibiarkan, nyawa anak kamu bisa melayang. Tiba-tiba Bu Arum menyambar ucapan mereka. Pak, bagaimana kalau kita bawa Sari ke Kiai saja? Nanti kita bahas sama-sama ya Bu. Kita minta pendapat yang lain dulu, ucap Pak Imam. Akhirnya mereka pun bermusyawarah dan menyetujui saran dari Bu Arum. Keesokan paginya, Sari yang tampak sudah kehabisan tenaga, mau tidak mau harus dibawa menuju ke sebuah tempat yang letaknya cukup jauh dari kampung mereka. Di tempat inilah Sari mendapat pengobatan. Bah, tolong sembuhkan anak saya, pinta Bu Amah. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan putri ibu. Saya hanya sebagai perantara untuk mengobati saja. Kita hanya bisa ikhtiar, Bu, ucap pria parubaya yang biasa dipanggil Abah itu. Ayat-ayat suci mulai dibacakan oleh Abah dan beberapa perempuan yang kerap dipanggil ustadzah. Badan Sari mulai menggeliat tak beraturan.
Teriakan demi teriakan keluar dari mulutnya. Hentikan! Hentikan! Atau aku bawa wanita ini sekarang! Hentikan! Abah pun memberi arahan kepada para ustadzah untuk menghentikan lantunan ayat suci. Siapa kamu? Kenapa kamu bersemayam di tubuh wanita ini? Pergilah. Tubuh ini bukan tempatmu. Sosok itu tak menjawab. Ia hanya diam sembari menundukkan pandangannya. Pergi. Abah mengulangi kata-katanya. Tapi makhluk yang kini mendiami tubuh Sari tak bereaksi. Kamu pergi sendiri atau saya yang akan usir kamu di tubuh wanita ini? Tanya Abah lantang. Wanita ini sudah terikat denganku. Dia tidak akan bisa lepas. Suara berat keluar dari mulut Sari. Tapi itu bukanlah suara Sari yang sebenarnya. Pengobatan non-medis itu cukup menguras tenaga Abah. Bah, bagaimana keadaan Sari? Tanya Anam. Seperti yang kamu lihat, istri kamu diganggu jin. Meskipun tadi jin itu sudah keluar, tidak menutup kemungkinan dia akan datang lagi. Jadi perbanyak ibadah. Baik, Pak. Anam sadar jika selama ini ia dan istrinya kerap lalai karena sering meninggalkan ibadah wajibnya. Tapi sepertinya Bu Hama masih mencurigai sang menantu sebagai pelakunya. Sok peduli sama Sari. Aslinya dia bahagia lihat keadaan istrinya sekarat. Bu Hama melirik sinis menantunya itu. Entah kenapa aku yakin sekali jika Anam adalah orang yang memiliki pesugihan itu. Apalagi setelah mendengar penjelasan dari Ismi kemarin. Batin Bu Hama. Penjelasan apa yang diberikan oleh Ismi sehingga Bu Hama sangat yakin dan tega berburuk sangka terhadap menantunya. Entahlah. Singkat cerita, setelah mendapatkan pengobatan dari Abah, keadaan Sari berangsur membaik. Ia pun meratapi perbuatan yang membuatnya menderita. Mas, maafin aku ya. Kalau aja waktu itu aku nurut sama kamu untuk gak memakai uang itu, mungkin sekarang kita akan baik-baik aja. Sari menarik nafasnya dalam-dalam. Aku terlalu terlena dan mengedepankan nafsu hanya untuk meraih dunia fana yang semu ini. Aku lebih sering melihat orang di atasku. Padahal masih banyak orang yang kehidupannya jauh di bawah kita. Imbu Sari. Anam berusaha menenangkan sang istri yang baru saja pulih. Sudah, Sar. Semuanya sudah terjadi. Gak perlu disesali. Karena uang itu, kalian jadi repot mengurus aku. Gak hanya itu, aku juga kehilangan kesehatan dan kecantikanku, Mas. Aku takut kamu nantinya akan berpaling karena keadaanku yang tak seperti dulu lagi. Kamu jangan punya pikiran seperti itu, Sar. Aku yang harusnya malu sama kamu dan keluarga kamu. Karena gak bisa memenuhi kebutuhan kamu. Kalau aja aku berpenghasilan besar, aku yakin kamu gak akan ngambil uang itu. Aku yang serakah dan terlalu memaksakan untuk hidup mewah, Mas. Aku yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Aku haus akan pujian dan lupa diri. Terlihat Sari termenung dengan tatapan kosong setelah menyesali semua perbuatannya. Ya, Sari sadar saat itu. Sari sadar saat ia memiliki banyak uang. Sesekali dirinya menggunakan untuk hal tidak penting seperti pergi ke salon untuk sekedar mengubah penampilan mahkotanya. Padahal selama ini perempuan itu selalu membalut kepalanya dengan jilbab.
masih terngiang dalam ingatan Sari saat dirinya terlena akan pujian-pujian yang dilontarkan oleh beberapa teman maupun tetangganya. Pujian yang akhirnya membuatnya merasa candu. Ia terus memperbaiki penampilannya menggunakan uang tumbal yang ia temukan. Sebelum dirinya jatuh sakit, ia sempat mengganti warna rambutnya dengan warna yang cukup terang. Tren mengikuti gaya masa kini yang cukup booming di kalangan masyarakat sekitar. Godaan dunia yang begitu menyilaukan membuatnya tergiur. Tiba-tiba Sari teringat akan beberapa orang yang turut menikmati uang tersebut. "Mas, kedua orang tua kita sampai saat ini masih baik-baik aja kan? Aku takut mereka mengalami nasib yang sama sepertiku. Aku khawatir orang-orang yang ikut memakai uang itu akan merasakan sakit seperti sakitku ini, Mas. Ismi baik-baik aja kan?" Sari pun teringat akan sahabatnya. "Semuanya baik-baik aja kok, Dek." "Mas, kira-kira siapa ya perempuan yang waktu itu mengaku sebagai Fatmah?" "Aku juga nggak tahu, Dek. Apa mungkin itu adalah makhluk yang selama ini mengganggu kamu? Aku juga lupa mau menanyakan hal ini pada Abah." "Mungkin juga ya, Mas. Saat itu sebelum Fatma datang, aku juga mengalami hal aneh." "Hal aneh? Hal aneh apa, Dek?" tanya Anam. Sari akhirnya menceritakan kejadian yang sempat membuatnya merasa ketakutan. "Kenapa kamu gak cerita, Dek?" Anam seolah protes. "Menurut aku gak penting saat itu, Mas. Aku pikir mungkin aja itu hanya halusinasiku karena aku sedang ketakutan." Sosok yang menyerupai adik kandung Anam dan kejadian aneh beberapa waktu lalu itu pun kembali dibahas oleh keduanya. Beberapa menit kemudian, kerongkongan Sari terasa begitu kering. Dahaga pun menghampiri. "Mas, bisa minta tolong ambilkan minum?" "Iya, Dek. Kamu mau minum apa?" "Air putih aja, Mas." Anam segera memasuki rumah dan meninggalkan sang istri di teras rumah. Ketika hendak menuangkan air, gerakan tangan Anam terhenti. "Tolong, Mas, Jelas itu adalah suaranya sang istri dan tiba-tiba suara itu menghilang. "Sari!" Anam terperanjat dari tempatnya berdiri. Ia segera keluar mencari sosok sang istri. Pria bertubuh dempal itu kembali dikejutkan oleh keadaan sang istri. "Sari!" teriaknya. Anam melihat tubuh sang istri sudah terkapar di lantai. "Dek, kamu kenapa lagi?" Anam bergegas mengangkat tubuh Sari. "Mas, ular itu datang lagi. Dan dia berusaha menyerangku sampai aku jatuh tersungkur di lantai." Sari menangis ketakutan sembari memeluk tubuh suaminya. "Kamu tenang ya, Dek." Anam tak melihat ada siapapun di sana. Anam membalikkan tubuhnya sembari menggendong sang istri memasuki rumah. Sari terlihat ketakutan. Pelunya terlihat bercucuran. "Mas, ular itu datang lagi. Dia mau nelan aku, Mas." "Kamu tenang dulu ya, Sar. Besok kita pergi ke rumah Pak Kiai. Kita berobat ke sana." "Mas, aku takut. Kita pergi sekarang aja, Mas," paksa Sari. Tak ada pilihan lain. Anam pun menuruti permintaan istrinya itu. "Baik, Dek. Tapi kamu gak apa-apa kalau aku tinggal di rumah sendirian. Aku mau manggil bapak sama ibu. Biar mereka cari sopir dan kendaraan buat nganterin kita." "Mas, aku takut."
Sari terus merengek sembari menarik kaos yang melekat di tubuh suaminya. Ya udah dek, kalau gitu kita nunggu anak-anak ya, biar mereka jagain kamu. Iya mas, Sari mengangguk. Jangan lupa istighfar dan sholawatan ya dek. Mas mau wudhu dulu. Setelah itu mas mau ngaji, biar rumah ini adem. Siapa tahu setelah aku ngaji, kamu jauh lebih tenang. Sari hanya mengangguk dan mencoba menyimpan ketakutannya. Saat lantunan ayat suci terdengar, perlahan rasa ketakutan yang sempat berkecamuk di hati dari mulai memudar. Kini hatinya mulai tenang, matanya pun perlahan tertutup. Alhamdulillah, Sari mulai tenang. Lebih baik aku ke rumah ibu sekarang. Anam bergegas mengendarai motornya. Sayangnya, bahan bakar kendaraan itu tengah habis. Astagfirullah, terpaksa harus jalan kaki. Daripada aku buang-buang tenaga buat dorong motor ini, mending aku jalan aja lah. Toh bisa lewat jalan pintas. Sepanjang jalan yang dilewati oleh Anam, para penduduk desa terlihat sinis menatapnya. Oh, itu ya, yang punya pesugihan numbalin istrinya, bisik warga sekitar. Iya, benar itu orangnya. Shh, jangan kencang-kencang. Bahaya kalau orangnya dengar. Bisa-bisa kita dijadikan tumbal, ucap warga lain. Rupanya selama ini tudingan tidak benar yang dituduhkan kepada Anam benar-benar membuatnya menjadi bahan gunjingan. Ngomong-ngomong, pesugihannya apa sih bu? Tanya seorang lagi. Saya dengar-dengar sih pesugihan ular. Warga yang lain menjawab. Itu memang harus ada yang ditumbalkan ya bu. Sepertinya begitu bu. Buktinya Sari jadi korban keserakahan suaminya. Dia enak bisa memuaskan hasratnya dengan siluman ular itu, sementara Sari harus menderita. Kok bisa dia menyalurkan hasratnya dengan siluman bu? Tanya seorang warga yang masih penasaran. Iya Nita, saya dengar-dengar kalau pesugihan ular itu, yang bersangkutan harus melayani siluman ular itu. Perempuan bernama Nita itu pun sedikit mengingat kejadian sebelum Sari terkapar di atas ranjang seperti sekarang ini. Padahal beberapa minggu yang lalu, Sari terlihat modis. Gaya hidupnya berubah 180 derajat. Mungkin uang itu yang dipakai ya. Bisa jadi Nit. Aku gak nyangka Anam yang kalem dan pendiam itu bisa berbuat zolim sama istrinya. Tudingan demi tudingan buruk selalu mengarah kepada Anam tanpa adanya bukti yang jelas. Sementara itu, Anam yang baru saja tiba di rumah orang tuanya tak mendapati siapapun berada di rumah itu. Kemana mereka? Fatma juga gak ada lagi. Apa mungkin mereka ada di ladang? Tanpa pikir panjang, Anam berlari ke arah ladang. Benar saja, semua keluarganya sedang sibuk memanen beberapa hasil bumi yang mereka tanam. Air mata Anam seketika jatuh berlinang. Ya Allah, biasanya kalau musim panen seperti ini, Sari selalu bantu kami. Tapi sekarang dia gak bisa ngapa-ngapain. Semua ini salahku. Kalau aja aku punya kerjaan tetap dan bisa nyenengin Sari, semua ini gak akan terjadi. Keberadaan Anam yang tak jauh dari anggota keluarganya terlihat oleh sang adik. Mas Anam, ngapain di sana? Ayo ke sini. Ibu masak ayam goreng buat kita makan setelah panen, ucap Fatma. Tak mau terlihat lemah dan ingin menutupi kesedihannya, Anam segera beranjak sembari menghapus air matanya. Entah kenapa setibanya di ladang, Anam terlihat lupa dengan tujuan utamanya datang.
Pria itu justru turut membantu keluarganya memanen beberapa jenis buah dan sayur mayur. Hingga belasan menit kemudian, ia baru teringat kejadian sang istri. Astagfirullah. Semua mata tertuju pada Anam. Kenapa, Nam? Tanya Bu Arum. Sari, Bu. Tadi dia kumat. Bu, ayo ikut aku ke rumah Pak Kiai. Ajak Anam yang mulai terlihat panik. Sementara itu Bu Arum terlihat bingung. Iya, Nam. Pandangan wanita parubaya itu lalu beralih ke arah suami dan anak perempuannya. Bapak, Fatmah, kalian lanjutkan panennya ya. Takut keburu busuk kalau nggak segera dipanen. Biar ibu yang menemani Anam sama Sari ke rumah Pak Kiai. Iya, Bu, kalian hati-hati ya. Fatmah dan sang ayah menyetujui. Bu Arum dan Anam pun meninggalkan ladang dan beberapa anggota keluarga mereka. Nam, kamu mau kemana? Tanya Bu Arum yang melihat Anam berjalan ke arah yang tidak disangka oleh ibunya. Mau pulang, Bu. Kita lewat jalan pintas saja biar cepat. Kamu jalan kaki. Kapan sampainya, Nam? Mending kita naik motor aja. Ayo kita pulang ke rumah ibu. Kita pakai motor bapakmu aja. Baik, Bu. Di tengah jalan menuju ke rumah Anam, Bu Arum pun membuka obrolan. Nam, sebenarnya Sari kenapa lagi? Aku juga nggak tahu, Bu. Tadinya kami ngobrol di teras dan dia baik-baik aja. Waktu Anam masuk ke rumah sebentar dan kembali lagi ke teras, Sari udah tersungkur di lantai. Dia seperti orang yang ketakutan. Terus kesakitan seperti dulu. Ana menghela nafas dan kembali menjelaskan kejadian hari itu kepada sang ibu. Sari merem terus karena ketakutan, Bu. Makanya Ana berinisiatif untuk bawa Sari ke tempat Pak Kiai lagi. Memang setelah berobat ke sana, keadaan Sari terlihat lebih baik. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba hari ini penyakitnya tambah lagi. Nam, apa ada hubungannya dengan ular jadi-jadian itu? Tanya Bu Arum. Apa, Bu? Anam nggak dengar. Saat Bu Arum melontarkan pertanyaan itu, kendaraan yang mereka tumpangi memang sedang berpapasan dengan kendaraan lain. Mungkin karena agak bising, jadi indera pendengaran Anam kurang peka untuk mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut sang ibu. Bu Arum pun mengulangi pertanyaannya. Apa mungkin semua ini ada hubungannya dengan ular jadi-jadian itu? Mungkin saja, Bu. Sari tadi juga sempat bilang kalau ular itu datang lagi dan mau nyerang dia. Aku bingung harus gimana lagi, Bu. Sari kelihatan sangat menderita karena makhluk itu. Kamu yang sabar ya, Nam. Anggap saja semua ini ujian untuk rumah tangga kalian. Tak lama kemudian keduanya tiba di rumah Sari dan Anam. Keduanya lalu memasuki rumah dan menuju ke kamar. Sari, bangun, Dek. Teriakan Anam terdengar hingga ke beberapa rumah di sekitar mereka. Dok, bangun, Dok. Bu Arum tak kalah panik dengan sang putra. Apalagi yang terjadi dengan Sari. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.